Shalom. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara. Terima kasih telah bergabung bersama kami dalam renungan harian Jemaat GKJ Bandung. Bersama kita akan mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya. Kamis 14 Juli 2022. Renungan pada pagi hari ini berjudul Bercahayalah. Didasarkan pada Injil Matius pasal 5 ayat 16 demikian. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Saudara-saudara warga GKJ Bandung yang terkasih, seseorang mungkin pernah merasakan ketika dunia terasa murung. Itu bisa saja terjadi pada siapapun, termasuk saudara ataupun saya. Bahkan ketika kesuksesan terasa dekat di depan mata, seseorang belum tentu terhindar dari kemalangan. Itu pula lah yang pernah terjadi pada diri seorang dokter di Prancis bernama Dr. Moore. Reputasinya yang baik membuat ia terkenal dan dihormati. Tetapi, siapakah yang menyangka jika 20 tahun sebelumnya ia adalah seorang narapidana? Demikian kisahnya. Dr. Moore pernah membuat kesalahan yang membuatnya mendekam di penjara. Ketika itu ia masih menjadi seorang mahasiswa kedokteran di salah satu universitas ternama. Suatu kali, ketika kekasihnya mengkhianati dia dan lari ke pelukan lelaki lain, dalam kemarahan, Moore melukai lelaki itu. Oleh perbuatannya itu, maka ia masuk ke dalam penjara. Statusnya sebagai mahasiswa hilang. Dia dipenjara selama 3 tahun. Dan tragisnya saudara-saudara, setelah keluar dari penjara, kekasihnya telah menikah dengan orang lain. Moore memasuki malam kehidupan. Dunianya terasa murung. Dunia begitu gelap oleh kemalangan. Statusnya sebagai bekas narapidana kemudian menyebabkan dia sukar memperoleh pekerjaan. Bahkan ia menjadi bahan ejekan dan hinaan banyak orang. Dalam keadaan sakit hati, Moore mulai berpikir untuk melakukan sesuatu pembalasan. Ia berpikir untuk merampok. Dia kemudian mengincar sebuah rumah di bagian selatan kota itu, dan ia melihat bahwa rumah itu selalu ditinggal pergi oleh penghuninya di pagi hari dan baru pulang ketika malam. Tanpa disadarinya, ternyata di dalam rumah itu ada seorang anak kecil buta yang tinggal sendirian. Ketika Moore mencongkel pintu utama rumah itu, tiba-tiba ia dikejutkan oleh sebuah suara lembut yang bertanya, "Siapa itu?" Moore dengan sembarangan menjawab, "Saya adalah teman papamu. Ia memberikan kunci rumah kepada saya." Anak kecil ini begitu gembira. Tanpa curiga ia berkata, "Oh, selamat datang. Namaku Kay. Tetapi papaku baru akan tiba pada malam hari. Paman, maukah kau bermain sebentar dengan saya?" Anak itu nampak begitu tulus dan penuh dengan harapan, sehingga membuat Moore lupa pada tujuan yang semula dan langsung menyetujui permintaan anak itu. Ternyata anak yang buta ini pandai bermain piano. Ia memainkan sebuah lagu yang indah dan gembira. Suasana rumah itu begitu cerah, bercahaya. Bahkan anak yang buta ini pun mengajak Moore melukis. Walau tentu hasilnya nampak amat canggung. Sulit dibedakan bentuk kotak, bulat, dan lonjong. Dunia anak kecil ini mungkin adalah sebuah dunia yang gelap, tetapi jiwanya begitu bercahaya. Moore tiba-tiba merasa sangat terharu. Tanpa terasa waktu berlalu dengan cepat. Dan akhirnya Moore teringat kembali pada tujuan kedatangannya. Tetapi Moore tidak dapat melanjutkan niatnya itu. Ia sadar pada kesalahannya. Hanya karena kecaman dan ejekan dari masyarakat, ia hampir saja melakukan kejahatan lagi. Berdiri di hadapan Kay yang buta, ia merasa sangat malu. Lalu ia menulis sebuah catatan untuk orang tua Kay. "Tuan dan Nyonya yang terhormat, maafkan saya mencongkel pintu rumah kalian. Anda adalah orang tua yang hebat, mendidik anak yang demikian baik. Walaupun matanya buta, tetapi hatinya sangat terang.
Dia mengajarkan kepada saya banyak hal dan membuka pintu hati saya. Singkat cerita, Moore kembali melanjutkan kuliahnya. Dan 3 tahun kemudian, ia berhasil menyelesaikan kuliahnya di Fakultas Kedokteran. Ia memulai karirnya sebagai seorang dokter. 6 tahun kemudian, ia dan rekan-rekannya mengoperasi mata Kay, sehingga Kay bisa melihat keindahan dunia ini. Jemaat yang terkasih, mungkin dunia kehidupan di sekitar kita bukanlah sebuah dunia yang ideal. Dunia yang tidak terlalu istimewa untuk dibanggakan, atau bahkan dunia yang menyedihkan. Tetapi dalam jiwa kita yang diterangi oleh kasih Allah, kita dapat memberikan sedikit harapan untuk menyembuhkan orang-orang yang sedang berada dalam malam kehidupan yang gelap. Yesus berkata, kita adalah terang dunia. Oleh karena itu, bercahayalah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk berkat-Mu dalam kehidupan kami. Melalui renungan pagi ini kami diingatkan kembali bahwa di dalam Engkau kami menemukan kehidupan. Biarlah Roh Kudus menolong kami agar jiwa kami bercahaya dan orang lain dapat melihat kasih-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.